Di saat banyak negara berebut pupuk, Indonesia justru melakukan ekspor pupuk. Kok bisa? Ini penjelasannya. Jadi, pupuk yang diekspor Indonesia adalah pupuk urea. Pupuk yang diproduksi dari bahan baku gas alam. Sebagai negara yang berada di jalur Ring of Fire, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya gas alam yang melimpah. Ditambah lagi, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang mendukung terbentuknya sisa-sisa organisme laut purba yang tertimbun selama jutaan tahun di dasar laut. Saat jalur perdagangan global di Selat Hormuz tertutup, pasokan pupuk dari Timur Tengah terganggu. Biaya logistik pun melonjak. Kondisi ini memaksa berbagai negara untuk mencari negara alternatif lain, salah satunya Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan terjadi lonjakan permintaan dari impor pupuk urea dari sejumlah negara. Sedikitnya ada 4 negara yang sudah mengajukan permintaan impor pupuk urea dari Indonesia. Ada 4, yaitu ada India, Filipina, Australia, hingga Brasil. Di awal tadi saya menyebutkan kalau Indonesia bisa mengekspor pupuk urea karena kaya akan gas alam. Tapi pertanyaannya, mengapa ya keempat negara itu justru melakukan impor pupuk urea, padahal mereka juga memiliki bahan baku gas alam? Kemudian, mengapa ya mereka justru tidak memproduksi sendiri? Tidak sesederhana itu. Jadi, untuk memproduksi pupuk urea tidak hanya membutuhkan bahan baku gas alam, tapi juga butuh infrastruktur pengolahannya. Dan ini membutuhkan waktu dan investasi. Indonesia sudah sejak lama memiliki pabrik pupuk urea, jadi lebih berpengalaman dalam memproduksi pupuk urea. Indonesia pertama kali memiliki pabrik pupuk urea pada tahun 1963, yaitu ketika pabrik urea pertama milik PT Pupuk Sriwijaya mulai beroperasi di Palembang. Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 16-17 pabrik pupuk urea aktif yang dioperasikan oleh 5 produsen utama di bawah holding Pupuk Indonesia. Ada Pupuk Sriwijaya Palembang atau PUSRI, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Kujang, Pupuk Iskandar Muda, dan Petrokimia Gresik. Pada dasarnya, negara-negara yang ingin impor pupuk urea dari Indonesia bisa loh memproduksi pupuk urea sendiri. Tapi untuk saat ini, memang pilihan yang paling bijak adalah melakukan impor karena lebih mudah, lebih murah, dan akan lebih mempererat hubungan antar negara dalam hal ini perdagangan. Australia misalnya. Australia sebenarnya memiliki pasokan gas alam yang melimpah. Tetapi pemerintah Australia lebih memilih untuk mengolah gas alamnya menjadi LNG untuk diekspor daripada diolah menjadi pupuk urea. Alasannya, ekspor LNG lebih menguntungkan bagi devisa negara dibandingkan dengan memproduksi pupuk untuk kebutuhan pertanian. Bagi Australia, mengimpor pupuk adalah pilihan yang rasional karena lebih murah, setidaknya untuk saat ini. Karena Australia pun mulai membangun pabriknya sendiri. Tadi saya mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada 4 negara yang mengajukan permintaan impor pupuk urea dari Indonesia. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak sih stok pupuk urea yang dimiliki oleh Indonesia? Kenapa Indonesia seberani itu untuk melakukan ekspor pupuk urea di tengah kondisi yang ada saat ini? Oke, mari kita simak datanya. Berdasarkan data Pupuk Indonesia, kapasitas produksi pabrik pupuk urea di Indonesia sekitar 9,3 juta ton per tahun. Untuk tahun 2026, Pupuk Indonesia menargetkan produksi pupuk urea sebanyak 7,8 juta ton per tahun. Sementara konsumsinya sekitar 6,3 juta ton. Artinya, ada surplus sekitar 1,5 juta ton per tahun. Menteri Pertanian menyebut Indonesia akan melepas sekitar 1 juta ton untuk diekspor. Pupuk ini yang meminta langsung Dubes India. Menelpon 5 hari yang lalu kalau tidak salah, meminta 500.000 ton pupuk urea.
kemudian juga Australia meminta, juga Filipina dan Brasil. 4 negara ini memohon agar mendapatkan urea. Nah, produksi kita sekarang 7,8 juta ton. Kita kebutuhan negeri kurang lebih 6 juta ton. Nah, kita kemungkinannya kita lepas 1 juta ton. Nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa. Yang Filipina Brasil berapa, Pak? Nanti kita lihat. Jadi yang meminta langsung ke saya itu India melalui staf adalah 4 negara ini. Australia sudah putus 250.000 ton tahap pertama. Yang 1 juta ton itu di luar Australia berarti ya, Pak? Berarti India. Nanti kita lihat, nanti kita putuskan. Nanti kita putuskan ke depan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menyatakan mendukung penuh pupuk Indonesia untuk mengekspor pupuk urea ke sejumlah negara. Pemerintah menegaskan merestui eksportasi pupuk selama kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Ya, kita sangat mendukung ya bahwa kalau memang ada permintaan dari negara luar, kita mendukung, kita sangat suportif. Kalau pupuk Indonesia bisa melakukan misalnya ekspor ke Australia, ya kita dorong gitu ya, kita fasilitasi dan itu tentu sih kita bangga gitu ya bahwa di tengah krisis ini, karena memang ada ketergantungan dari Australia, dari negara-negara yang ada di Teluk itu, maka mereka mencari alternatif dan memang karena Indonesia adalah tetangga Australia, maka itu jadi alternatif yang paling mudah bagi Australia dan efisien begitu kan, karena transportasi tidak begitu panjang gitu ya. Kalau tadi saya cerita bagaimana kemampuan Indonesia dalam mengekspor pupuk urea, selanjutnya saya akan membedah mengenai asal-usul pupuk urea. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa pupuk urea ini bahan bakunya berasal dari gas alam. Kalau kita bayangkan bagaimana gas alam yang tidak tampak atau tidak bisa dipegang dan diraba, kok bisa ya jadi pupuk urea yang berupa padatan? Berikut kita simak ilustrasinya. Jadi, gas alam yang saya maksud di awal adalah metana atau CH4. Dari bahan baku metana ini diambil hidrogennya. Gas metana kemudian diproses menghasilkan hidrogen dan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida diserap untuk disimpan dan digunakan di proses berikutnya. Sementara hidrogennya diproses lagi dengan nitrogen yang berasal dari udara. Hasil reaksi hidrogen dan nitrogen ini adalah amonia atau NH3 dalam bentuk cair. Nah, karbon dioksida yang tadi disimpan sekarang dipakai lagi untuk direaksikan dengan amonia. Dan jadilah pupuk urea. Di sini, pupuk urea masih dalam bentuk cair. Proses terakhir adalah proses granulasi. Proses pembentukan pupuk urea cair menjadi butiran. Selain memastikan pasokan pupuk, pemerintah juga memastikan distribusi pupuk, terutama pupuk bersubsidi bisa tepat waktu. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, distribusi pupuk subsidi kini semakin mudah. Setelah pemerintah memangkas jalur birokrasi, menurutnya dengan distribusi pupuk tepat waktu, kini produksi beras dapat ditingkatkan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Pupuk sekarang mudah, tinggal dirut pupuk drop, ya, meningkat dari 6 juta meningkat 9,5 juta. Apa yang terjadi? Karena pupuk mudah, petani dapat pupuk sebelum tanam dan meningkat jumlahnya, ya, hampir 50% lebih. Akibatnya produksi beras naik 8%. Dari 30 juta naik ke 32,4 juta. Dan Pak Rahmat ini juga pupuk luar biasa, merubah dari cost plus menjadi mark to market, itu bisa ngasih diskon 20%. Bisa membangun pabrik 7 dalam 5 tahun. Saya sudah tinjau kemarin pusri di
Di Palembang, insya Allah Januari sudah jadi. Sekarang sudah di atas 80%, ya, 92%. Jadi akan bangun 7 pabrik pupuk yang baru. Petani butuh supaya bisa menebus pupuk dengan mudah. Aturannya terlalu banyak. Beliau langsung ambil action, saya presentasi, mungkin setengah jam nggak sampai diskusi, minggu depannya langsung dirapatkan dengan kementerian yang ada, tidak sampai 1 bulan mungkin karena Desember sudah keluar aturan perpres yang sekarang dampaknya adalah petani lebih mudah menebus pupuk. Kita beri tepuk tangan. Dan izin Pak Menko beberapa perpres nomor 6 kemudian perpres 113 yang Bapak motori, ini dampaknya cukup luar biasa untuk di Lampung. Ini sekarang penebusan pupuk dibandingkan tahun 2025 naiknya 168%. Pak Menko. Jadi mudah-mudahan nanti petani-petani juga bisa segera menebus. Perbaikan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi serta dukungan berbagai pemangku kepentingan telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi pertanian nasional. Hal ini tercermin dari capaian Indonesia yang berhasil menghentikan impor beras. Dari Jakarta, tim redaksi CNBC Indonesia.